Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan template manajemen proyek tim di Google Sheets. Jadi, template ini bisa kita pakai untuk mengelola alur kinerja tim ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ada statistik, progres, dan juga filter datanya ya teman-teman ya. Mungkin langsung aja kita coba. Kita bikin file salinannya dulu ya. Jangan lupa untuk selalu baca panduan yang sudah kita tambahkan di sheet pertama, supaya teman-teman paham bagaimana cara membuat file salinannya. Jadi caranya kita klik menu file terlebih dahulu, kemudian kita pilih buat salinan. Nama filenya boleh teman-teman ganti sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kalau sudah, klik buat salinan. File ini akan langsung masuk ke Google Drive milik kita ya teman-teman ya. Sebelum kita coba, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana cara kerja dari template ini. Jadi kita akan menambahkan nama proyeknya terlebih dahulu di sini, dan nanti detail dari proyeknya akan langsung keluar begitu kita menambahkan nama proyeknya teman-teman. Dan nama proyek ini nanti akan masuk ke list opsi pilihan di proyek ini teman-teman. Sehingga di progres ini nanti bisa kita breakdown masing-masing tugas untuk proyeknya. Jadi jelas ya teman-teman ya, tugasnya apa untuk proyek yang mana. Kemudian di sini ada penanggung jawabnya siapa dan status pengerjaannya apa. Di sini statusnya ada 3, not started, in progress, dan complete ya teman-teman ya. Kalau belum mulai ya kita not started, kalau sedang proses kita pilih in progress, kalau sudah selesai kita complete teman-teman. Dan untuk progresnya nanti kita isi sendiri. Jadi ini persentase ya teman-teman ya, 0 sampai 100. Ini nanti yang tahu angkanya adalah penanggung jawab yang bertugas. Sudah berapa persen? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus ada juga deadline ya, buat reminder untuk kapan ini harus selesai. Dan deadline-nya nanti ketika itu sudah mepet hari H, dia akan berwarna merah teman-teman. Jadi kalau kurang dari sama dengan 3 hari ya, ini nanti akan berwarna merah. Dan progres di sini nantinya akan terupdate di statistik ya teman-teman ya. Jadi proyek A total tugasnya berapa, kemudian statusnya yang belum mulai berapa, yang sedang dikerjakan berapa, dan yang sudah selesai berapa. Terus persentase progres totalnya berapa, ini nanti ada barnya ya atau diagram garis di sini. Di sini adalah total progres secara keseluruhan teman-teman dari seluruh proyek. Nanti akan ada angka persentasinya di sini, dan di sini juga akan ada barnya. Kemudian ada juga filter untuk men-tracking data berdasarkan kriteria yang kita pilih. Jadi bisa kita lihat berdasarkan proyeknya. Misalkan kita mau lihat yang proyek A saja atau proyek B saja. Lalu status ya teman-teman ya, kita nanti bisa lihat berdasarkan progresnya. Misalkan yang sedang dijalankan berapa atau in progress ya, atau yang sudah selesai berapa. Lalu di sini juga ada penanggung jawabnya. Misalkan kita mau men-tracking salah satu peserta, dia ini lagi ngerjain apa saja sih, bisa kita tracking di sini teman-teman. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman ya. Katakanlah di sini saya berperan sebagai ketua Karang Taruna, mendapatkan mandat untuk mengadakan kegiatan bazar misalkan teman-teman. Jadi kita tulis dulu nama proyeknya, misalkan bazar UMKM. Nah, dia langsung keluar detailnya ya teman-teman ya. Kita langsung ke progress. Nah, biasanya sebelum mengadakan event kita harus koordinasi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung saja masukkan tugasnya. Misalkan rapat koordinasi bazar UMKM. Katakanlah seperti ini. Di sini proyeknya kita pilih.
Berarti tugas ini untuk proyek Bazar UMKM. Penanggung jawab misalnya dari Ketua Karang Tarunanya untuk mengadakan pertemuan ya. Status not started, karena memang belum dimulai rapatnya, jadi ini kita masih planning. Nah, katakanlah kita harus rapat hari Sabtu ini ya. Nah, ini kan mepet karena hari ini hari Kamis dan rapatnya Sabtu, dia akan berwarna merah, teman-teman. Oke, katakanlah kita sampai di hari Sabtu. Anggap saja ini hari Sabtu ya. Jadi kan rapatnya sedang berjalan, ini bisa kita ganti in progress. Nah, jadi ini nanti ngaruhnya ke statistik, teman-teman. Nah, ini tadi kan total tugasnya masuk ya 1, ada rapat tadi, kemudian statusnya masih not started, belum dimulai. Nanti kalau ini berubah, di sini juga akan berubah, teman-teman. Misalnya kita update di sini in progress. Nah, dia tadinya not started jadi in progress. Kemudian untuk progresnya berapa persen? Misalkan kita di tengah-tengah rapat, tulis saja 50 misalnya. Di statistik ini dia juga akan terupdate, teman-teman. Ada barnya juga ya. Barnya ini indikatornya 3 warna. Kalau baru mulai biasanya dia merah. Kalau sudah setengah jalan gini dia kuning. Dan kalau hampir selesai sampai selesai, dia akan berwarna hijau, teman-teman. Baik yang atas maupun yang bawah di sini nanti ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Misalkan dari rapat ini kita dapatkan tugas-tugas yang perlu dikerjakan untuk proyek Bazar UMKM ini. Misalkan mengurus izin kegiatan. Ini proyeknya sama, Bazar UMKM. Nah, ini kita bagi penanggung jawabnya ya. Jangan semuanya ke ketua. Not started. Nah, deadline-nya ditentukan, teman-teman. Maksimal kapan? Misalnya hari Selasa. Harus sudah beres. Nah, kemudian tiba-tiba ini contoh ya teman-teman ya. Ketika kita sedang rapat untuk membahas Bazar UMKM ini, Ketua Karang Tarunanya dihubungi Pak RW untuk mengadakan kegiatan lain. Nah, hal seperti ini sering terjadi juga ya teman-teman ya. Bahkan di dunia kerja pasti pernah terjadi. Kita lagi fokus satu proyek, tiba-tiba dihubungi buat mikirin proyek yang lain. Nah, berarti kan di sini ada proyek baru ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan dulu proyeknya. Misalkan diminta mengadakan pelatihan komputer dasar. Hari ini juga ketika kita rapat ini ya, koordinasi Bazar UMKM, akhirnya kita sepakati agenda untuk rapat untuk mengadakan pelatihan komputer. Jadi kita tulis saja di sini. Oke, ini proyeknya kita pilih, berarti yang kedua ya, pelatihan komputer dasar. Nah, kalau rapat serahkan ke ketua tidak masalah. Berarti ini sama, masih belum dimulai ya. Misalkan kan rapatnya hari Sabtu, kita sepakati besok kita langsung adakan rapat karena memang berdekatan kegiatannya. Kita pilih saja harinya. Hari Minggu. Nah, kita lanjut ke rapat yang UMKM tadi. Oke, tadi kan baru satu ya yang kita tetapkan ya, mengurus izin kegiatan. Misalkan selain mengurus izin, kita juga harus membuat undangan
untuk UMKM misalkan. Ini masuknya ke buzzer. Kita isi penanggung jawabnya. Status, lalu deadline-nya ya. Berarti maksimal hari Senin misalkan. Nah, kita lihat dulu statistiknya. Nah, dia sudah tercatat ya teman-teman ya. Buzzer ada berapa tugas, pelatihan ada berapa tugas, kemudian statusnya bagaimana. Dan ini persentase dan barnya berubah ya teman-teman ya, karena menyesuaikan jumlah tugas yang ada di sini. Nah, misalnya rapat buzzer UMKM selesai. Ini kita komplit dan progresnya kita ganti 100%. Berarti dia sudah selesai. Kita lihat statistiknya, ada satu yang komplit ya teman-teman ya. Nah, misalkan kita di hari berikutnya, berarti minggu ya, rapat pelatihan komputer. Jadi habis rapat lagi. Nah, in progress dulu ini. Misalkan kita 50% dulu. Dari rapat ini kita dapati beberapa tugas juga. Katakanlah kita harus menghubungi trainernya misalkan. Oke, misalnya seperti ini. Kita tambahkan penanggung jawabnya. Status, lalu tentukan maksimal kapan. Karena hari Selasa misalnya. Lalu kita perlu bikin undangan juga. Berarti di sini untuk peserta ya. Kita tambahkan penanggung jawabnya. Status. Dan juga deadline. Misalkan ini tanggal 18. Lalu kita juga perlu mempersiapkan tempat ya teman-teman ya. Tempat dan perangkat. Ini penanggung jawab boleh 2 orang. Misalkan ini 1 hari sebelum pelatihan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini rapatnya kalau sudah selesai kita komplit. Kita ganti ya. Nah, tinggal diupdate berdasarkan progres setiap penanggung jawab teman-teman. Nanti bisa kita lihat totalnya dari sini teman-teman. Jadi koordinasinya tidak hanya berhenti di rapat ya teman-teman ya. Misalkan ada WhatsApp group atau mungkin di Japri, apalagi sebagai ketua ya. Karena kita harus memastikan seluruh tugas ini terlaksana dengan baik. Misalkan di deadline yang paling dekat misalkan. Ini undangannya sudah selesai belum? Misalkan sudah selesai. Dihubungi, dipastikan kalau memang sudah selesai, kita komplit. Lalu untuk mengurus izin kegiatan, misalkan ini juga sudah komplit. Kita coba lihat statistiknya. Nah, dia untuk buzzer sudah selesai ya, 100%. Dia warnanya hijau. Untuk yang pelatihan ini masih merah. Dan secara total dia masih di tengah-tengah ya. Warnanya masih kuning. Kita coba lanjut. Nah, untuk trainernya gimana? Misalkan ini sedang dihubungi, katakanlah kita koordinasi dengan penanggung jawab mengenai tugas yang
dia kerjakan. Misalkan untuk menghubungi trainer ini, dia bilang sudah menghubungi via WhatsApp tapi belum sempat ketemu karena masih di luar kota. Ini mau dibuat 50% dulu juga boleh, teman-teman. Lalu untuk undangannya, misalkan sudah dibuat filenya, tinggal di print dan dibagikan. Jadi dikira-kira ya teman-teman ya, progresnya berapa persen, yang bisa memperkirakan ya yang bertugas. Karena yang tahu persis tugasnya seperti apa. Dan statistiknya akan terupdate di sini, teman-teman. Kita coba buka filternya. Nah, ini secara keseluruhan ya, teman-teman ya. Kalau ini kita tracking berdasarkan proyeknya, misalkan yang bazar, oh ada 3 tugas dan semuanya sudah komplit, sudah 100%. Misalkan lagi berdasarkan proyek masih sama, cuma ini kita pilih proyek yang berbeda. Terus kita dalami lagi, yang belum selesai itu yang mana, misalkan. Yang masih in progress yang mana. Oh, ternyata yang masih dikerjakan ada 2. Atau bisa juga kalau mau men-tracking berdasarkan penanggung jawabnya. Oh, dia sedang mengerjakan apa? Sudah sejauh mana? Ini juga bisa kita tracking, teman-teman. Oke, teman-teman. Demikian video kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila teman-teman ingin membeli template ini, linknya sudah kita tambahkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung saja klik linknya dan dapatkan template manajemen proyek tim ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!